Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخوان والأخوات في الدين, a'azzakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Maka dalam hadis dikatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan oleh Allah terhadap agama ini. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka Allah akan bimbing dia untuk memahami ajaran dinul Islam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah Islam di muka bumi ini. Maka tentunya kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kebinasaan, kehancuran bagi siapa yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara konsekuensi kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ittiba'uh, yaitu mengikuti jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita keistiqamahan untuk dikuatkan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat fi din, azakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui al-ashrul awal, 10 hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di hari-hari itu berlalulah amal yang telah kita lakukan. Kemudian kita melalui 10 hari kedua di bulan Ramadan, dan alhamdulillah itu sudah kita lalui bersama. Maka ada di antara kita yang beramal membaca Al-Quran, ada yang sudah mungkin 2 kali khatam, atau ada yang 1 kali khatam, atau sudah salatul tarawih utuh 20 hari, atau terkadang ada yang kurang. Maka mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan di 20 hari yang lalu
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, amal yang kelak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kemudian sekarang tersisa di hadapan kita ini al-ashrul awakhir, yaitu 10 hari terakhir. Maka di sini ada satu tema yang akan kita bincangkan, hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga amalnya di bulan ini? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Ya. Maka bagaimana sebelum kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kemudian kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya? Maka di sini ada satu tema yang sangat menarik, hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan hari-hari yang istimewa, sehingga kemudian perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar di 10 terakhir ini. Begitu juga perhatian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu besar di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Sehingga kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan 10 terakhir di bulan Ramadan dengan waktu yang tanpa ada amalan. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang luar biasa. Begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi terbaik setelah mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semuanya untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat tabi'in di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Maka disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersungguh-sungguh di al-ashrul awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, ya, yang mengalahkan kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Artinya di dalam bulan Ramadan secara keseluruhan Rasulullah SAW begitu baik memanfaatkan waktunya, begitu bersungguh-sungguh, ma la yajtadu fi ghairihi. Padahal kita tidak bisa bayangkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga adalah Rasulullah SAW. Seorang nabi yang menunggu umatnya adalah Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, saya menunggu kalian di haud, di telagaku, dan aku yang akan memberikan minum kepada kalian. Yang mana Rasulullah SAW tatkala memberikan minum kepada umatnya, sekali teguk tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Rasulullah SAW kalau berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah. Apa yang dijamin oleh Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah beliau? Maka tatkala Aisyah radhiyallahu anha melihatnya salat dengan salat yang masya Allah, dengan salat yang luar biasa, sampai dalam riwayat dikatakan sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjamin kebaikan untuk Anda? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjamin surga untuk Anda? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda dengan kecintaan yang luar biasa? Tapi kenapa engkau salat sampai demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
afala akuna abdan syakura, wahai Aisyah istriku, apakah tidak boleh saya menjadi hamba-hamba termasuk di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah berikan. Itu secara umum kita lihat amaliyah Rasulullah SAW dalam hidupnya. Dan pada 10 terakhir di bulan Ramadan, yajdahid, bersungguh-sungguh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dikatakan, wa kana Rasulullah SAW kana fil ashril awakhir ahya lailatu. Ini amalan beliau yang pertama. Petunjuk Rasulullah SAW yaitu ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam beliau. Artinya beliau tidak tidur kecuali sedikit. Ya, beliau tidak tidur kecuali sedikit di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada malam-malam beliau, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia berdiri untuk bermunajat, salat menghadap Allah, wa yaqra'ul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi praktis waktu malam-malam itu tidak digunakan semuanya untuk tidur. Ya. Maka Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Tentunya kalau kemudian kita jadikan malam-malam ini dengan waktu tidur, taruhlah 6 jam, 7 atau 8 jam, wah ini kita merugi. Ya, karena begitu mulia 10 terakhir ini. Makanya dimaksudkan ihya'ul lail, Rasulullah SAW maknanya adalah Rasulullah SAW begitu banyak menghabiskan waktunya di malam-malam 10 terakhir itu untuk yang pertama qiyamul lail, berdiri menegakkan salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi praktis kalau orang betul-betul memahami begitu luar biasanya berharganya waktu, dia akan mengurangi tidurnya. Kalau seseorang itu begitu menghargai waktu, berharganya waktu, dia akan mengurangi aktivitasnya. Maka sampai diceritakan ada salaf, dia tidak makan kecuali hanya sehari kecuali 1 kali dalam sehari. Ya, dengan minum yang cukup, makan cukupnya. Kemudian orang-orang di sekelilingnya terheran-heran, kenapa Anda makan sedikit sekali? Sungguh telah banyak waktu yang aku habiskan kalau kemudian saya menghadapi makanan dan minuman. Ya. Saking hematnya waktu, dia tidak makan kecuali 1 kali dalam sehari. Begitu banyak yang aku habiskan waktuku untuk menghadapi makanan dan minuman. Ya, ini salaf. Nah, kalau kita di bulan Ramadan ini tentunya lebih banyak lagi kita ini ya. Kita berbuka puasa bisa butuh waktu sampai setengah jam. Ya. Waktu sahur butuh waktu sampai setengah jam misalkan kita makan ini. Padahal waktu-waktu sahur ini waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antaranya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Taruhlah kemudian kita sahur itu 15 menit. Ada waktu 15 menit untuk kemudian bermunajat kepada Allah, istighfar. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Dan di antara waktu-waktu yang mustajab adalah waktu mendekati berbuka. Ya, berapa banyak kemudian kita melihat orang-orang yang kemudian jalan-jalan ngabuburit waktu mau berbuka, padahal waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau kemudian seorang menghargai waktu, begitu mahalnya waktu, maka dia akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Suatu saat saya pernah ikut suatu kajian seorang syekh dari Sudan. Beliau ahli hadis, ya. Sanad beliau menyambung sama Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah usia sepuh ya. Sudah di atas 60 tahun. Begitu kuatnya duduk dia dalam thalabul ilmi. Sehingga dalam satu hari kami tidak menghitung kecuali antara 2 atau 3 jam tidur dalam sehari. Waktu digunakan untuk muthala'ah, membaca, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lek kula jenengan sami pinten jam sedina niki? Hah?
Oh, tidur kan ibadah Ustaz. Oh iya, tidur ibadah, apalagi kemudian yang bekerja. Ya. Akhirnya banyak digunakan waktu untuk kemudian istirahat. Sampai ada yang kemudian begitu sahur tidur, bangun-bangun mau maghrib. Nah, kalau anak kecil saja bisa puasa seperti itu ya. Habis sahur tertidur sampai ada yang tidak sholat, tapi dia puasa. Bangunnya waktu mau berbuka karena istrinya sudah masak masakan. Dia bangun karena ada bau yang sedap. Nah, ini waktu-waktu yang tidak akan terulang. Kemudian siapa yang menjamin nanti kita hidup setelah akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada yang menjamin. Makanya para salaf radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka hidup di pagi hari, mereka tidak menunggu waktu sore hari untuk bertobat kepada Allah. Apabila mereka hidup di sore hari, mereka tidak menjamin dia malam bisa hidup. Sehingga akhirnya kemudian apa? Mereka menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ini muhasabah untuk kita semuanya, muhasabah untuk kita bersama, bahwasanya siapa yang menjamin hidup kita sampai kemudian esok hari, sampai setahun ke depan, siapa yang menjamin kemudian akan bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bulan Ramadan kemarin kita temui, kita sudah tidak menemuinya di bulan Ramadan ini. Berapa banyak tetangga kita, bahkan ada di antara keluarga kita yang tahun kemarin ketemu di bulan Ramadan, sahur bersama, berbuka bersama, salatul tarawih bersama, qiyamul lail bersama, kemudian kita sudah tidak menemuinya di bulan Ramadan ini. Ini makna berharganya waktu, sehingga kemudian Rasulullah SAW amalan beliau ahya lailatu, yaitu menghidupkan malamnya. Qadha ahlahu, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Kalau disebut keluarga ini berarti adalah azwajuhu, istri-istri Rasulullah dan anak-anaknya. Maka tidak segan bagaimana Rasulullah SAW mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dan mengatakan, ala taquman fatusalliyan, wahai anakku, wahai Ali dan Fatimah, tidakkah kalian bangun dan kemudian mendirikan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam ini? Ini makna berharganya waktu. Sehingga siapa yang berkeluarga kemudian tidak boleh mendiamkan istri dan anak-anaknya untuk tidak beribadah fil ashril awal, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi saling mengingatkan, seorang ibu bisa mengingatkan suaminya untuk bangun di malam-malam itu dan berdoa dan munajat kepada Allah. Waktu-waktu yang mulia. Bagaimana seorang ayah bertanggung jawab untuk membangun istri dan anak-anak. Maka dikatakan dalam hadis, ya Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada seorang laki-laki yang memercikkan air di muka istrinya agar dia berdiri salat kepada Allah. Dan sebaliknya. Ini pentingnya urgensi tawasi bil haqqi was sabr, memberi nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi begitu perhatian ya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Dan memang ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi artinya kalau kemudian bapak-bapaknya duduk dalam majelis ilmu, bagaimana ibunya duduk dalam majelis ilmu? Atau sebaliknya, kalau ibunya duduk dalam majelis ilmu, bagaimana ayahnya duduk dalam majelis ilmu? Bagaimana anak-anaknya juga duduk dalam majelis ilmu? Kenapa? Karena perintah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, artinya bagaimana kebaikan itu bisa merebak di dalam keluarga. Tidak mungkin kemudian seorang suami mengatakan saya tak masuk surga dulu, saya masuk surga sendirian, biarlah istri saya tak menghadiri majelis itu sendirian, dan dia tidak pernah menegur istrinya dan anak-anaknya. Atau sebaliknya, maka Rasulullah SAW petunjuk beliau membangunkan keluarga, dibangunkan istri dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di sini ada satu hikmah, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW begitu ihtimam untuk taat kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya perhatian beliau untuk memberikan waktu hanya untuk Allah.
Bagaimana Rasulullah SAW begitu cepat di dalam menyambut seruan Allah. Maka ada satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, bersegeralah menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Manakala Allah dan Rasulnya menyeru itu di dalam sesuatu yang memberikan kehidupan. Kepada Allah, kepada apa Allah Subhanahu wa taala menyeru? Kepada surga, kepada akhirat. Ya, kepada surga dan akhirat. Allah dan Rasulnya menyeru kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Apa kehidupan itu? Kebaikan dunia dan akhirat. Maka saya akan bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan. Siapa yang kufur kepada Allah, Allah akan berikan kematian walaupun kemudian dia sebenarnya hidup, maka dia mati. Maka dalam hadis dikatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah dia hidup. Sampai kemudian dia nanti mati. Dalam pandangan kita di alam kuburnya, bal ahya'un. Dia hidup. Maka ada suatu penelitian. Maka dalam ayat dikatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertaqarrub, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat hidup seorang profesor, ya. Dia tidak pernah percaya tentang cerita orang bisa meninggal sudah dikuburkan bertahun-tahun jasadnya utuh, tidak percaya dia. Secara teori orang kalau sudah mati dikuburkan, ya jangankan hitungan hari, minggu, bulan dan tahun, ya kalau kita melihat saudara kita meninggal dalam apa namanya teorinya, orang kalau nggak dimakamkan sekian hari orang bisa busuk, baunya tidak enak. Ya, orang meninggal pagi dikuburkan sore sudah baunya sudah menyengat, apalagi sampai kemudian sekian hari. Sehingga seorang dokter ini dia tidak pernah percaya orang kalau sudah dikuburkan terus jasadnya utuh, tidak percaya. Dia baru percaya begitu dihadapkan di antara syuhada Palestina, sudah dimakamkan sekian puluh tahun. Begitu kemudian ditampakkan jasadnya utuh, dia terheran-heran. Bagaimana jasad bisa utuh seperti ini? Dia mengkaji, memahami, ditarik kesimpulan kebenaran firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, dia meneliti ternyata di dunia ini ada sekian banyak mikroba dan pengurai. Dunia ini kalau tidak ada makhluk hewan-hewan pengurai dan mikroba akan penuh dengan kotoran manusia dan sampah. Karena ada pengurai itu jadi hilang. Termasuk di dalam tubuh kita ini berapa banyak hewan-hewan pengurai dan mikroba yang dia memberikan manfaat kalau orang itu hidup. Paham ya? Dia memberikan manfaat kalau orang itu hidup. Maka kita makan sesuatu apapun akan diurai, akan memberikan keseimbangan dalam anggota badan ini. Ada sekian banyak mikroba dalam tubuh kita ini, bakteri. Tapi dia memberikan manfaat selama orang itu hidup. Tapi begitu dia mati, maka mikroba ini membahayakan dirinya. Paham ya? Begitu dia meninggal, maka akan dihabiskan oleh bakteri-bakteri itu jasadnya. Maka kemudian berapa banyak kita melihat cerita yang kita dengarkan, buku yang kita baca, orang-orang yang soleh, kemudian jasadnya tetap utuh sekian tahun, dan tidak ada satupun yang tergores dan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Kita banyak mendengar, karena dia ahya'un, dia hidup inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya kita melihat dia mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
farihina bima atahumullah min fadli, dia bergembira, dia bersukacita atas rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mempercayai dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan orang yang saleh dia ada orang yang hidup dunia dan akhir. Artinya apa? Allah berikan kebahagiaan. Maka siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita dunia dan akhirat. Selama kita mau bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempercayainya, dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah ahyaun, adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya apa? Seorang mukmin yang baik harus segera dengan cepat menyeru seruan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada panggilan adzan untuk menunaikan salat, kita tinggalkan semua aktivitas kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memanggil adalah Allah. Ya, memanggil Allah yang menciptakan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga adalah sosok suami yang luar biasa. Rasulullah membantu kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Namun apabila ada panggilan adzan, seakan-akan Rasul kemudian tidak mengenal kami dan anak-anaknya. Karena siapa yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasul tidak mengenal siapa saya. Saya adalah istrinya, kata Aisyah. Dan seakan-akan Rasul tidak mengenal anak-anaknya. Karena menyeru, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegas. Al-istijabah lillah walir rasul. Dalam surat apapun itu. Baik untuk salat, fadilah membaca Al-Quran, fadilah ibadah sunnah. Maka bergegas di dalam memanggil seruan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua di antara kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu, yang kedua adalah mubadaratuhul awqat. Pandai memanfaatkan waktu. Bergegas untuk mengisi waktu yang kosong dengan amal yang baik. Maka Rasul tidak menyukai kalau kemudian keluarganya mereka hidup dengan waktu yang kosong tanpa amalan. Bagaimana kemudian itu bisa keluarga bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada amalan aiqadha ahlahu mengeluarkan keluarganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu-waktu yang utama dengan amalan-amalan. Dan Allah sediakan waktu ini banyak. Maka di antaranya adalah waktu antara iqamah, ada waktu yang istijabah. Nah, kita gunakan waktu al-fadilah yang utama ini untuk berdoa. Ya, antara waktu setelah adzan dan sebelum iqam ada waktu yang mustajab. Ya, waktu mau berbuka, di akhir waktu sahur. Bagaimana kita memahami dan mengerti waktu-waktu yang kemudian istijabah, waktu-waktu yang utama untuk kita bisa isi dengan waktu-waktu yang dengan amalan-amalan yang baik. Namun biasanya godaannya di waktu-waktu utama ini biasanya besar. Ya. Di waktu-waktu utama ini biasanya godaannya besar. Sepertiga malam terakhir itu nikmat-nikmatnya orang tidur. Ya. Nah, biasanya waktu-waktu itu malas orang untuk kemudian bermunajat kepada Allah. Waktu menjelang berbuka, waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Berapa banyak kemudian orang yang terlalaikan waktunya dengan jalan-jalan, dengan kemudian memasak makanan yang butuh waktu panjang sampai kemudian hilang waktu utama untuk berdoa. Dan waktu-waktu yang lainnya. Nah, maka Rasulullah SAW begitu melihat ada waktu yang fadilah, yang utama, bergegas untuk diisi dengan amalan-amalan yang bermanfaat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga tadi, yang pertama adalah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailah, menghidupkan malamnya.
Ya, maka para sahabat tidak sedikit di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Ya. Sahabat Uthman bin Affan, wa kana yakhtimul Quran kulla lailah, pada setiap malamnya. Sahabat Uthman bin Affan. Ya, Imam Syafi'i 60 kali hatam selama bulan Ramadan. Ya, bagaimana Abdullah ibn Mas'ud sekian kali hatam. Ya. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang begitu mulia. Dihidupkan malam-malam dengan amalan itu. Yang pertama, yang kedua, wa iqadha ahlahu. Kemudian membangunkan keluarganya. Dan yang ketiga, amalan beliau adalah wasyadda al-mi'zar. Mengencangkan ikat pinggangnya. Merapatkan sarungnya. Artinya ya'tazilun nisa, yaitu menjauhi istrinya. Ya, menjauhi istrinya. Untuk apa? Linsyighalihi fil ibadah. Untuk sibuk dalam beribadah. Sementara waktu ya hanya 10 hari saja. Maka Rasulullah SAW ya'tazilun nisa fil ashril awakhir. Menjauhi istrinya di 10 hari terakhir. Ya, karena waktu-waktu ini waktu-waktu yang memang tidak bisa dilewatkan sedikit pun. Ya, untuk amal kebaikan. Makanya orang-orang yang i'tikaf, ada sunnah i'tikaf, ya'tazilun nisa. Ya. Kemudian menjauhi istrinya untuk sementara waktu. Dalam bahasanya kalau bisa disebutkan mungkin kalau sudah dekat dengan perempuan ya habis-habiskan waktu. Ya, maka di 10 terakhir ini dihemat waktunya. Ada waktu nanti tersendiri bermuamalah dengan istri dan anak-anak dan keluarga pada umumnya. Tapi fil ashril awakhir ya'tazilun nisa, shaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya. Ya, artinya adalah ya'tazilun nisa, yaitu menjauhi istri-istrinya, menjauhi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian itu 3 amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fil ashril awakhir, yang mana bisa kita contoh. Menghidupkan malam-malam dengan tilawatul Quran, dengan berzikir kepada Allah, kemudian dengan amalan-amalan yang baik, membangunkan keluarga kita. Yang ketiga, wasyaddal mi'zar, ada sunnah untuk iktikaf. Ya, baik laki-laki atau perempuan boleh. Kalau bagi perempuan selama tidak mengganggu urusan rumah tangganya, urusan suami dan anak-anaknya diperbolehkan. Ya. Tapi bagi seorang suami diperbolehkan juga kemudian untuk beriktikaf. Beriktikaf hukumnya karena sunnah. Ya, sunnah. Karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Bagi perempuan selama tidak mengabaikan hak-hak suami dan anak-anaknya diperbolehkan. Tapi kalau kemudian iktikaf mengganggu, dilarang untuk beriktikaf, harus mengurusi keluarga di rumah. Ya, iktikaf di rumah apa boleh? Iktikaf di masjid. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, insya Allah di rumah bisa diisi dengan amalan-amalan yang biasa dilakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid, di tempat-tempat ibadah. Ya, ini ada sunnah. Kemudian apa fadilah ashrul awakhir? Maka di sini disebutkan di antara keutamaan al-ashrul awakhir dan kelebihan-kelebihannya adalah anna fiha lailatul qadri. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan ini secara umum mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Seandainya kemudian Allah menurunkan Al-Quran selain dari bulan Ramadan, bulan itu akan menjadi mulia. Paham ya? Kenapa Ramadan menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Kalau misalkan Allah berkehendak Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, di bulan Rajab, maka bulan Rajab menjadi bulan yang mulia. Qadarullah ma syaa fa'al, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia sehingga diturunkannya Al-Quran di bulan itu. Begitu juga kitab-kitab samawi terdahulu sebelum Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sehingga kemudian dalam bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, sehingga menjadi mulia. Ini fadilah asyrul awakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Yaitu Allah ada 3 tahap. Ya, diturunkan Al-Quran ini yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah turunkan kepada Lauhul Mahfuz. Jumlatan wahidah. Dalam bentuk utuh. Sebagaimana yang kita lihat. Fase yang kedua itu Allah turunkan dibawa oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ada istilah Baitul Izzah. Ya. Kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata bahasa Allah, liyutsabbita bihi fuadak, supaya hatimu teguh. Jadi Al-Qur'an diturunkan ini berangsur-angsur. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz 1 kali turun, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia 1 kali turun, kemudian dari dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun. Maka Rasul tinggal di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Tinggal di Madinah 10 tahun. Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di kapan diturunkannya? Pada waktu dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu di langit dunia yang kita lihat. Itu Lailatul Qadar. Kemudian itu keutamaan Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga pada waktu-waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala menentukan keadaan manusia. Siapa yang ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah? Siapakah orang-orang yang celaka, siapa orang-orang yang bahagia? Siapa orang-orang yang mulia, siapa orang-orang yang hina? Siapa ahli surga, siapa ahli neraka? Siapa orang yang celaka, siapa orang yang bahagia? Semua sudah Allah jelaskan, mana hak, mana batil. Sehingga ketentuan semua makhluk Allah ditentukan pada waktu itu. Maka Allah menentukan dia ahli surga atau tidak, dia orang yang bahagia atau orang yang celaka, sudah Allah tulis. Sudah Allah tulis. Tinggal kita bagaimana beramal. Dan kita tidak pernah mengetahui saya besok masuk surga, kita tidak tahu. Ya, saya besok meninggalnya husnul khatimah atau tidak, kita tidak tahu. Saya besok termasuk orang-orang yang bahagia di alam kubur atau orang yang celaka, kita tidak mengetahuinya. Dan itu sudah Allah tuliskan. Ya. Maka kita tinggal usaha saja, dan Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuknya. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, insya Allah dalam kebaikan. Siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, dalam kebinasaan. Maka tidak dibenarkan orang kemudian berhujah, oh Anda tidak sholat, saya sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Saya nggak perlu sholat lagi, saya sudah takdir masuk neraka kok. Oh tidak boleh. Ya. Kenapa kamu nggak sholat? Allah sudah takdirkan saya seperti ini menjadi orang yang berdosa. Kita tidak mengetahuinya. Dan juga kita tidak boleh merasa aman untuk masuk surga tanpa ada ancaman di neraka. Tidak boleh. Maka Abu Bakar As-Siddiq di dalam meninggalnya beliau menangis. Ya, sampai kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik setelah Rasulullah SAW, adalah orang yang jamin masuk surga. Maka Abu Bakar mengatakan, saya khawatir semua amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau takut untuk kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Dan kita yang dalam kebaikan juga tidak menjamin kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Maka di antara tanda takdir baiknya seseorang itu Allah mudahkan dengan amalan-amalan yang baik. Paham ya? Di antara tanda takdir baik Allah kepada seorang, dia akan dimudahkan untuk beramal-amal kebaikan. Untuk menghadiri majelis ilmu mudah, nikmat. Salat menghadap Allah, nikmat kita salat menghadap Allah. Membaca Al-Quran begitu kita resapi dan nikmat. Sedekah dan infak. Menyantuni anak yatim, membantu orang yang kekurangan, terasa nikmat. Semua amal-amal kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda amal-amal baik. Dan kemudian di antara
takdir Allah yang baik adalah tatkala Allah berikan petunjuk kepada kita dalam kebaikan dan kita diistiqomahkan. Maka ada satu kaidah, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang terbiasa dengan suatu kebiasaan dan amalan, maka Allah akan tutup amalnya di atas kebiasaan itu. Ini kaidah penting ya, yang perlu kita pahami bersama. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang dikala hidupnya terbiasa dengan suatu amalan, maka Allah akan matikan dia di amalan itu. Ini kaidah penting ya. Artinya siapa yang menjaga sholatnya, maka insya Allah dia meninggalnya tidak jauh-jauh daripada itu. Siapa yang terbiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah meninggalnya tidak jauh-jauh daripada itu. Siapa yang kemudian peduli dengan fakir miskin, sedekah dan infak, insya Allah meninggalnya tidak jauh-jauh daripada itu. Ini amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita sehingga Allah kemudian kelak tatkala Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan kita dari su'ul khatimah. Dan kita juga melihat berapa banyak orang yang gemar untuk menyanyi sehingga waktunya dihabiskan untuk menyanyi, tidak ingat Allah, meninggalnya enggak jauh-jauh daripada itu. Berapa banyak orang yang hobinya naik motor, waktunya habis untuk naik motor. Sampai lupa kepada Allah, dia meninggalnya kecelakaan waktu naik motor. Ya, ini fakta dan realita. Begitu mahalnya waktu ya, begitu mahalnya nyawa ini. Bagaimana kemudian nyawa ini betul-betul kita berikan, kita jual kepada Allah dengan harga yang murah. Rakhisatan fi sabilillah. Artinya murah ini kita tidak eman-eman. Artinya menjual jiwa dengan harga murah kepada Allah ini kita jual nggak mahal-mahal. Artinya nggak eman-eman. Suruh sholat sudah, berikan waktu untuk sholat. Disuruh beribadah kepada Allah, korbankan sesuatu, gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau menjual harga yang mahal, kita lebih condong kepada dunia daripada Allah, daripada akhirat. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena fil ashril awakhir itu ada Lailatul Qadar, maka Allah mengkhususkan Lailatul Qadri itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tadi disebutkan diantaranya minha nuzulul Quran. Apa khususiyah Lailatul Qadri sehingga harus dicari ya oleh setiap kita. Maka siapa yang mendapatkannya seperti orang beribadah salasah wa thamanina sana, 83 tahun. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadri seperti orang yang beribadah 83 tahun. Taruhlah kalau kemudian kita setiap tahunnya iktikaf misalkan ya. Taruhlah usia kita, kalau kata bahasa Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Ya. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 dan 70. Kita melihat orang kalau sudah usia 60 ke atas sudah banyak yang meninggal memang ya. Itu kalau ada masih ada usia di atas 70 itu bonus Allah berikan untuk lebih banyak beribadah. Maka dalam dikatakan afdhalun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu. Orang yang paling mulia adalah orang yang panjang umurnya, banyak amalnya. Umurnya sampai 100 tahun dipenuhi dengan ibadah. Ini orang yang paling mulia ya. Sudah sepuh tapi istiqomah betul. Sampai saya pernah datang ke suatu masjid. Masya Allah, usia sudah saya pinten bah umure. Kalaupun sangang belum itu. Saya beberapa hari di daerah itu istiqomah sholatnya Masya Allah. Orang belum di masjid, dia sudah di masjid. Berdirinya sholatnya lumayan kuat. Menjaga sholat. Sampai saya miris dalam itu, ya Allah ya Rabbi, apa saya nanti kalau sudah Allah takdir seusia beliau, apa bisa menjaga amal seperti beliau? Dia mendengarkan tausiah. Ya Allah. Kalau saya tanya pun pinten tahun bah, jenengan kalau ibadah alhamdulillah Ustaz mulai 6. Istiqomahnya Masya Allah sampai usia seperti itu. Ada orang yang ibadah, ya kok lek pas eling ibadah, lek pas gak eling lali. Ini namanya gak eling lali, artinya tidak sholat. Ya, ingin kepada Allah kalau pas lagi ingin, kalau pas Allah beri lupa. Ya.
Makanya orang yang paling mulia kata Rasulullah, man tala umruhu wa kathura amaluhu. Orang yang panjang umurnya banyak amalnya. Dan orang yang celaka, orang yang panjang umurnya tapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang paling jelek. Kemudian nah, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadri seperti orang beribadah 83 tahun. Taruhlah ada di antara kita yang ya alhamdulillah kenal Islam ini dari kecil, dari muda. Ada yang alhamdulillah Allah beri hidayah pada usia 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun itu wes Masya Allah nyedek masjidnya ora kok. Tapi alhamdulillah dapat hidayah, maka hidayah ini mahal. Allah memberinya memilih hidayah ini. Sampai Abu Thalib paman Rasulullah SAW itu meninggalnya tidak dalam keimanan. Maka kemudian Rasul mendoakannya agar diberi hidayah. Maka kemudian turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai Muhammad, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, hidayah ini mahal. Ada di antara kita yang baru mengenal Islam sudah selepas usia 40 tahun. Alhamdulillah, hidayah mahal ini. Nah, kalau kemudian setiap tahunnya turut serta dalam iktikaf, mengisi hari-hari Asyura Awal dengan iktikaf, qadarullah dapat Lailatul Qadri 20 tahun, usia 60 tahun, 20 tahun dapat Lailatul Qadar. Setiap kali dapat 83 tahun ibadah. 83 tahun dikali 20. Seperti orang beribadat banyak tahun itu. Makanya Rasul tidak meninggalkan iktikaf sampai beliau meninggal. Kenapa? Karena satu malam itu seperti orang beribadat 83 tahun. Mungkin belum ada di antara kita yang selama usia 80 tahun diisi dengan ibadah ya. Banyak kita di antara kecil-kecil di masa kecil kita banyak habiskan waktu dengan berleha-leha ya. Wis enggak kenal ngaji, enggak kenal salat, opo ki salat. Alhamdulillah kenal, alhamdulillah Allah kenalkan. Ya, ini mahalnya Lailatul Qadar. Maka ada kekhususan di Lailatul Qadri ini karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi pada 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadri adalah seperti orang yang beribadah 83 tahun. Masya Allah, ya, waktu yang luar biasa. Maka kemudian ada waktu-waktu Lailatul Qadri ini ulama khilaf di antara mereka. Dalam hadis disebutkan di waktu-waktu ganjil 21, 23 dan seterusnya ya. Nah, di waktu-waktu itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian jumhurul ulama ada yang menyebutkan malam 27. Nah, biasanya orang kalau sudah iktikaf oleh pitu likuran mulai kabeh. Padahal belum tentu bisa 29 kan gitu ya. Bisa 29. Nah, kalau misalkan saya tidak mampu iktikaf penuh, Ustaz, waktu ini sibuk. Maka pada malam-malam ganjil itu pergi ke masjid. Ya, semalam. Ya, atau sekian banyak malamnya. Waktu-waktu malam itu lebih banyak. Jadi siangnya tentunya istirahat. Ya. Artinya ada di antara kita yang tidak bisa iktikaf secara penuh karena memang hukumnya sunnah, ya. Sunnah, maka paling tidak waktu-waktu ganjil itu kita gunakan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kalau kemudian bisa penuh 10 hari. Ya. Jadi istilahnya malam ini digoleki kabeh. Nah, misalnya sak geleme misal kemampuan kita, aku tak loleh Korea, belum tentu kemudian siapa tahu di 21 ya dapatnya. Aku tak melok selikur tok wae, belum tentu siapa tahu di 27. Saya tak ikut 27 tok saja. Belum tentu siapa nanti 29. Makanya orang yang iktikaf kan dicekati kabeh. Selikur, 23, selawe, 17, 29 dicekati kabeh. Nah, kalau kita tidak mampu penuh di masjid, malam-malam ganjil itu diluangkan waktu. Malam 21, malam 23 digunakan waktu sebaik-baiknya. Malam 25, 27. Nah, waktu-waktu itu digunakan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah dan berdoa. Dan doa yang ma'thur adalah sebagaimana sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di 10 terakhir ini Allah menyelamatkan sekian banyak manusia dari neraka. Al-itku minan nar yang dikenal
10 terakhir ini al-itqu minan nar. Allah bebaskan sekian banyak manusia dari neraka. Sampai dalam hadis disebutkan Allah membebaskan hamba-hambanya di akhir dari bulan Ramadan itu setiap malamnya. Sampai disebut dalam hadis sebanyak bulu yang melekat pada kambing yang digembalakan oleh Bani Kilab. Ini perumpamaannya. Nah, kalau kita melihat bulu yang menempel pada kambing, berapa banyak itu, Pak? Tidak ada bisa mampu menghitung. Allah membebaskan hambanya akhir dari Ramadan ini sebanyak bulu yang menempel pada kambing yang digembalakan Bani Kilab. Nah, Bani Kilab ini adalah bangsa ataupun kelompok kabilah yang memiliki gembalaan kambing yang luar biasa. Sampai sebut dalam riwayat, dalam hadis, Bani Kilab ini kalau kambingnya keluar ke gurun, debu-debu ini menutup gurun yang dikepulkan oleh kaki-kaki kambing. Artinya apa? Begitu banyaknya kambing yang digembalakan oleh Bani Kilab. Sehingga Rasul mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membebaskan hambanya dari neraka pada bulan Ramadan ini sebanyak bulu yang melekat pada kambing yang digembalakan Bani Kilab. Artinya apa? Saking banyaknya. Siapa yang dibebaskan hari ini? Orang yang hari berikutnya berbeda, bukan orang yang pertama dibebaskan. Seterusnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka Jahannam, dan kemudian Allah berikan dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kami ingatkan, marilah kita gunakan al-ashrul awakhir, 10 terakhir ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya mudah-mudahan 10 terakhir ini kita menjadi hamba-hamba yang betul lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk persiapan 11 bulan yang akan kita hadapi. Jadi di sini kita ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan untuk dibiasakan dengan amal-amal yang baik, dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an, dibiasakan untuk qiyamul lail, dibiasakan untuk salatul tarawih, dibiasakan untuk amal-amal kebaikan, sedekah, infak. Mudah-mudahan ini menjadi sarana pembelajaran yang terbaik. Madrasah Allah Subhanahu wa taala, tarbiyatullah, mudah-mudahan senantiasa berathar dan membekas kepada kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak di bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipatkan amal kebaikan kita, dan kemudian Allah bebaskan kita dari neraka Jahannam, dan Allah tulis kita, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri kami pribadi, dan bisa menjadi bahan muhasabah, introspeksi untuk saya pribadi, dan kemudian umumnya untuk ikhwan wal akhwat sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.